Audio Jungle. Audio Jungle. Kerugian penyerangan Polsek Ciracas Rp1M. Kapolda tolak ganti rugi dari TNI AD. Sejumlah kendaraan dan fasilitas milik kepolisian di Polsek Ciracas dan Polsek Pasar-Rebo rusak dalam penyerangan oleh sejumlah oknum TNI. Kerugian material dari penyerangan itu mencapai senilai 1 miliar rupiah. Khusus kerugian yang mengakibatkan kerugian material di polisi di total senilai 1.063.600.000 rupiah, kata Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dalam konferensi pers Rabu 9 September 2020. Dudung mengatakan kerugian itu akan diganti oleh para prajurit TNI yang terlibat. Untuk mempercepat proses penggantian, akan lebih dulu dibayarkan oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun menurut Dudung, pihak Polda Metro Jaya menolak penggantian tersebut. Penolakan itu sebagai bentuk kesolidan antara TNI dan Polri. Pimpinan AD akan ganti, tapi atas kebijaksanaan Kapolda Metro Jaya tidak perlu diganti, karena menurut Kapolda pada dasarnya TNI dan Polri di lingkungan Jakarta tetap solid, kata Dudung. Puspom TNI AD telah memeriksa 81 anggotanya yang diduga terlibat penyerangan Polsek Ciracas. Mereka berasal dari 34 satuan yang berbeda. Sementara yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 50 orang. Sedangkan 23 personil dikembalikan ke satuannya karena hanya berstatus saksi. Yang sudah dinaikkan status jadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personil, ujar dan Puspom TNI AD Letjen TNI Dodi Wijanarko. Selain itu, ada 6 anggota TNI AL yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyerangan Polsek Ciracas. Kerugian penyerangan Polsek Ciracas Rp1M. Kapolda tolak ganti rugi dari TNI AD. Sejumlah kendaraan dan fasilitas milik kepolisian di Polsek Ciracas dan Polsek Pasar-Rebo rusak dalam penyerangan oleh sejumlah oknum TNI. Kerugian material dari penyerangan itu mencapai senilai 1 miliar rupiah. Khusus kerugian yang mengakibatkan kerugian material di polisi di total senilai 1.063.600.000 rupiah, kata Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dalam konferensi pers Rabu 9 September 2020. Dudung mengatakan kerugian itu akan diganti oleh para prajurit TNI yang terlibat. Untuk mempercepat proses penggantian, akan lebih dulu dibayarkan oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun menurut Dudung, pihak Polda Metro Jaya menolak penggantian tersebut. Penolakan itu sebagai bentuk kesolidan antara TNI dan Polri. Pimpinan AD akan ganti, tapi atas kebijaksanaan Kapolda Metro Jaya tidak perlu diganti, karena menurut Kapolda pada dasarnya TNI dan Polri di lingkungan Jakarta tetap solid, kata Dudung. Puspom TNI AD telah memeriksa 81 anggotanya yang diduga terlibat penyerangan Polsek Ciracas. Mereka berasal dari 34 satuan yang berbeda. Sementara yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 50 orang. Sedangkan 23 personil dikembalikan ke satuannya karena hanya berstatus saksi. Yang sudah dinaikkan status jadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personil, ujar dan Puspom TNI AD Letjen TNI Dodi Wijanarko. Selain itu, ada 6 anggota TNI AL yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyerangan Polsek Ciracas.